bagaimana pendapat kalian tentang musik metal? Ya. Terus dia bilang apa? Musik boleh metal, sholat gak boleh tinggal. Allah. I like it, I like this man. Aku suka orang ini. Iya. Terus teman saya bertato, dia bilang, maaf Ustaz, kalau orang bertato sholat, dia sah nggak sholat? Tuh jawabannya apa? Orang bertato sholat itu luar biasa. Yang aneh itu nggak punya tato nggak sholat. Allah. Nah, jadi ini nggak bisa didapatkan di universitas kalimat-kalimat ini karena nggak ada di kitab kan. Betul. Nggak tertulis di kitab. Itu sentuhan-sentuhan hati semua ya. Iya. Bismillah. Masya Allah. Bismillah Ustaz ya. Kita santai Ustaz ya. Ya santai Ustaz dari. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali pada sore ini bisa berjumpa dengan Ustadz kita. Kalau di Aceh jarang-jarang bisa jumpa sama beliau ya. Alhamdulillah Allah pertemukan justru dalam safari dakwah nih. Saya ke Cibubur, Citra Grand, jumpa ternyata di samping rumahnya Ustaz Dery di sini. Tadi awalnya Ustaz nggak tahu? Nggak tahu saya. Allah. Saya udah berapa? Udah 4 kali kemari. Ya Allah, itu Ustaz nggak tahu sama Ustaz Akmal. Alhamdulillah. Itu satu kampung sama Ustaz Akmal ya? Ya, satu daerah. Alhamdulillah. Masya Allah. Guys, ini tangan kanan ya. Kadang-kadang netizen kalau nggak dikasih tahu, dia pikir ini tangan kiri kita. Oh gitu. Terus di stitch sama dia, ini Ustadz apaan minum tangan kiri gitu. Allah. Malah kan ini mirror kan. Iya. Nah, jadi kita harus bersabar di sosmed. Iya, karena begitu ya. Semua orang tangan kanan ya. Bismillah. Bismillah. Produk sendiri ya. Iya. Produk umat ya. Oh, ini ya, Oasis yang punya. Oasis. Ustaz, apa kita mau ngobrol apa nih, Ustaz? Ya, pertama sekali karena saya yang datang dari jauh, ya saya yang berhak bertanya sama Ustaz Dery, boleh ya? Boleh Ustaz, boleh. Nah, jadi kawan-kawan muda nih Ustaz Dery banyak terinspirasi dari Ustaz Dery. Amin ya alhamdulillah. Ya, jadi bagaimanapun yang terjadi dalam hidup kita itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri, rahmat Allah kepada kita, dan kita tidak tahu bagaimana perjalanan hidup kita. Jadi yang pasti sampai kawan-kawan muda ini, teman-teman tahu bagaimana perjalanan Ustaz Dery yang sangat mengharu biru gitu ya. Jadi gimana sih awal nih Ustaz Dery dulu mendapatkan pengalaman hidup yang penuh hidayah ini Ustaz Dery? Masya Allah. Jadi dari mana saya mau mulai nih? Iya. Jadi Ustaz, kita kan Sumatera ya, apalagi Aceh, Sumatera Barat itu kita kuat dengan norma-norma agama. Betul. Ya. Waktu kecil saya juga gadang di surau. Masya Allah. Juga mengaji di surau. Karena ayah saya kebetulan memang Allah berikan beliau ilmu lah, beliau ustadz lah. Ayah saya itu IAIN Fakultas Dakwah Mubalik Kondang lah di kampung. Masya Allah. Di Padang ya? Sumatera Barat atau beliau. Cuman Allah kehendaki saya untuk memiliki cerita hidup sendiri. Jadi rencana ayah saya itu memang saya ini disekolahkan dari MDA kan, di Nia Awaliyah, kemudian disenawiyahkan 3 tahun di Padang Panjang, dipondokkan di Bukit Sorongan, di Ganting dekat Tawalib itu. Kemudian setelah itu ayah saya berencana masukkan ke MAN kan. Tapi ternyata terjadi hentakan di sini, konslet di sini dikit nih. Kelas 3 sanawiyah itu ibu saya meninggal, kecelakaan sama ayah kan, sama papa mama meninggal. Saya umur 14 tahun, jadi terjadilah pemberontakan dalam diri saya. Pertanyaan kenapa mama saya meninggal, Allah nih kenapa ambil dia dalam keadaan saya lagi memerlukan orang tua. Dan waktu itu Ustadz yang datang menemani saya waktu itu bukan Ustadz dari masjid, bukan orang-orang agama, justru yang datang menghibur saya waktu itu komunitas musik metal itu. Masya Allah. Musisi itu. Jadi kalau orang bilang musik haram dan sebagainya, saya di sini bisa katakan bahwa saya komunitas musik metal itu di Padang save my life. Betul-betul kalau nggak ada ketemu mereka tuh saya mungkin akan hampa hidupnya. Masya Allah. Kosong, depresi, bisa bunuh diri, bisa aja. Masya Allah. Iya. Nah, jadi memang musik ini kalau dibandingkan dengan Al-Quran bukan bandingan ya, tapi kalau dibandingkan dengan mabuk, dengan narkoba, ya mendingan ngeband lah gitu kan. Iya. Jadi waktu itu Ustaz, bapak saya juga melihat saja apa yang terjadi. Saya nggak mau sekolah ke agama. Saya lanjutkan ke sekolah umum di Padang namanya SMTI, Sekolah Menengah Teknologi Industri. Karena teman yang ngajak, saya nggak tahu juga itu sekolah apaan kan. Dia bilang yang penting jangan sekolah agama deh gitu. Oh gitu ya, dibilang sama kawan atau Ustaz Dery sendiri yang saya bilang itu sekolah bagus, langka sekolahnya.
Kemudian kalau kamu, dan biasanya kalau yang daftarnya ribuan, yang diterima cuma berapa orang aja. Nah, kebetulan alhamdulillah saya diterima di sekolah itu. Pas belajar saya kaget, loh kok sekolahnya begini. Nggak cocok lagi itu pelajarannya. Saya nggak suka kimia, nggak suka fisika, nggak suka matematik, nggak suka. Saya cuma melukis kan sama main musik. Akhirnya saya di sekolah itu ya saya sibuk dengan ekstrakurikuler saja, bikin band. Jadi nilai yang diberikan, nilai intinya itu nggak dapat inti sekolah gitu. Kalau nggak bisa bergaul sama guru, nggak mungkin naik kelas. Jadi proyek itu guru-guru saya kasih lukisan, saya kasih ini semua, akhirnya semua kasih nilai thank you semua. Thank you. Alhamdulillah tamat akhirnya sekolah itu, Ustaz, di Padang. Saya tamat dari SMTI itu. Saya bilang sama papa di rumah di Padang, di kampungan. Kampung saya Solo Saniabaka namanya. Jadi saya bilang, Pak, nampaknya saya harus ke Jakarta ini. Saya harus ke Jakarta. Saya mau jadi anak band. Saya mau jadi artis. Papa saya bilang, kamu kuliah aja lah, nak. Kuliah. Sebenarnya saya nggak suka kuliah, nggak suka belajar. Apalagi agama. Dia tahu lah, karena musik metal gimana sih pergaulannya kan. Iya. Itu emang sejak itu emang sudah dekat dengan kawan-kawan metal gitu. Sudah mulai belajar sama mereka. Selama 3 tahun itu saya hidup dengan mereka. Saya lihat mereka orang baik-baik. Mereka yang menghibur saya, mereka yang merangkul saya. Iya. Saya nggak dapatkan sentuhan motivasi untuk dari orang agama waktu itu, dari ustaz-ustaz. Justru yang saya lihat waktu itu negatif aja dari agama ini. Saya pikir orang agama ini kayaknya nggak penting deh, nggak perlu ya. Saya bilang apalagi ketemu oknum-oknum dalam agama ini yang dikit-dikit, kan saya main musik metal kan. Dikit-dikit haram gitu. Neraka lah, haram lah. Sampai waktu itu saya bikin baju itu first in hell, pertama masuk neraka. Nggak apa-apa lah, pertama kalau gitu aku pertama masuk neraka lah. Ya, sebagai bentuk pembangkangan gitu, pemberontakan. Kalaupun aku masuk surga ketemu kau, nggak mau aku masuk surga gitu. Allah. Itu intinya. Orang dengan agama ini kalau dia tidak pandai-pandai, tidak bisa jadi orang baik, dia akan jadi orang jahat. Kan banyak orang yang dapat hidayah dengan Al-Quran, banyak orang disesatkan dengan Al-Quran kan. Jadi saya lihat orang-orang muka-muka ini, saya nggak suka orang ini. Ada senyumnya marah-marah aja, ini haram, ini kafir, ini bid'ah, ini sesat aja semua. Saya bilang yaudahlah, kita beda aja lah. Saya ke Jakarta, bergabung dengan band papan atas Indonesia lah waktu itu, paling terkenal Betrayer namanya. Ustaz kalau pernah dengar musik itu aliran masya Allah. Kalau kita manggung tuh ribu-ribu, 6.000 orang, 7.000 orang nonton, hitam-hitam semua. Itu Umar Rasulullah semua tuh. Masya Allah. Muhammad Nabi kita Muhammad ya. Akhirnya singkat cerita saya ke Bali lah. Dan di Bali itulah saya mengenal Islam. Di Bali itulah saya kembali kepada Allah. Kalau saya ceritakan mungkin akan sangat panjang ceritanya. Asbab adanya teman-teman yang lebih awal dapat hidayah. Yang paling berpengaruh itu ya almarhum Bang Irfan Rotor itu yang termasuk yang menginspirasi saya musik metal kan. Beliau duluan dapat hidayah 98. Kemudian satu persatu teman-teman saya berubah hidupnya. Yang di Bali, yang tadinya bandar narkoba, yang tadinya mohon maaf ya gigolo gitu, di Bali itu kan laki-laki juga jadi pelacur, bukan perempuan aja. Kerjanya nyari-nyari perempuan bule, tiba-tiba hilang 3 hari, pulang-pulang pakai sorban. Saya bilang dari mana nih orang, ala-ala apa nih kok bisa jadi, dan pulang-pulangnya itu bukan kafir-kafir kamu sesat itu, datang bawa minum, bawa makanan, pijit-pijit, apa kabar bang, insyaallah jadi ikuti kami 3 hari ya, 3 hari gitu. Awas apa 3 hari? Kamu saya dulu kayak Bob Marley itu, Ustaz. Setelah apa 3 hari? Dia bilang 3 hari itikaf di masjid. Terus saya bilang, wah, nggak mungkin lah di Bali 3 hari di masjid. Orang kita Jumatannya datang paling akhir, pulang paling awal. itu pun datangnya sekali 3 minggu. Ini mau bilang 3 hari, 3 days in masjid. Impossible, nggak mungkin. Akhirnya dia bilang, akhirnya orang itu pun akhirnya saya berusaha lari dari mereka karena saya takut nih kalau saya ikut mereka nih nanti bisa kayak mereka juga nih, ganti pakaian saya, fashion saya lagi suka-suka dengan fashion metal gitu kan. Tiba-tiba harus pakai jenggot, pakai sorban kayak gini, nggak mau. Dan waktu itu saya pikir nih orang merusak mode aja nih. orang lagi tren-trennya dengan gaya-gaya Eropa, Amerika semuanya. Orang sampai sekolah fashion gitu. Kembali ke 1400 tahun lalu cara berpakaiannya kan. Saya bilang ini kemunduran Islam ini. Saya bilang I don't like it. Saya bilang aku nggak suka ini. Akhirnya apa yang terjadi, Ustaz? Terpaksa saya ikut. Terpaksa ikut tuh.
Ya, karena banyaklah desakan dari dalam hati jiwa. Saya pengen baik, pengen berubah, pengen bahagia lah. Saya rasakan tak ada kebahagiaan di musik itu, tak ada kebahagiaan di band itu. Waktu itu juga Allah berikan saya banyak harta. Saya punya bisnis, punya galeri lukisan, punya galeri handicraft, Ustaz. I think I'm not happy. Aku ini nggak bahagia, dia bilang. Nah, akhirnya mungkin saya ingat coba-coba mungkin ikut 3 hari itu. Iya, mau coba gitu, mau tes gitu. Nah, terus kata temanku, nggak apa-apa Der, kamu terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Iyalah. Tapi bilang jangan ingat ya, kau jangan ganggu-ganggu pakaianku ya, jangan kritik-kritik aku, kau kritik aku pergi. Iya. Akhirnya banyaklah saya karena pernah saya ceritakan saya didatangi ke kafe, saya lagi manggung tiba-tiba mereka datang dulu di meja sorban-sorban semua anak-anak tabligh. Jadi hebat nih kalau bilang nih orang nih datang tadi undang pergi tadi antar tidak mau menerima upah, ya dari mana ini kita dapat Islam seperti ini? Di mereka tinggalkan anak istrinya jauh-jauh datang dari seluruh penjuru dunia. Terus ke Bali, jumpai saya kasih duit nggak mau. Apa yang mereka cari? Ya apa yang mereka cari? Sampai satu hari itu saya tanya, why? Kenapa kamu datang? Dia bilang, because we are brother. Kita ini family, kita ini bersaudara. Because of kalimat la ilaha illallah. Kalau jauh saling mendoakan, kalau dekat saling bersilaturahmi, saling mengingatkan. Ya. Dan waktu itu kalimat yang keluar dari lisannya orang-orang tabligh ini Ustaz, semua berlian dalam telinga saya. Bagi saya ini hikmah-hikmah yang tak didapatkan di kitab manapun. Masya Allah. Waktu itu saya cuma tanya waktu itu, bagaimana pendapat kalian tentang musik metal? Terus dia bilang apa? Musik boleh metal, sholat gak boleh tinggal. Allah. I like this man. Aku suka orang ini. Terus teman saya bertato, dia bilang, maaf Ustaz, kalau orang bertato sholat, dia sah nggak sholat? Tuh jawabannya apa? Orang bertato sholat itu luar biasa. Yang aneh itu nggak punya tato nggak sholat. Allah. Jadi ini nggak bisa didapatkan di universitas kalimat-kalimat ini karena nggak ada di kitab kan. Betul. Nggak tertulis di kitab. Itu sentuhan-sentuhan hati semua ya. Itu saya bilang, Ustaz, aku suka orang-orang ini. Ikhlas orangnya, masa teduh, nggak bicara khilafiyah, nggak bicara politik, yang dibicarakan kubur, masyar, sirat. Terus kalau ketemu orang hanya lisannya manis-manis, kamu orang mulia, kamu orang baik, masya Allah, abang ini ganteng banget, masya Allah, wow. Pokoknya semua kebaikan. Positive vibe. Betul-betul saya rasakan di tabligh itu positive vibe. This is Islam. Ini Islam. Akhirnya saya ikut 3 hari. Setelah hari pertama gelisah saya di masjid. Hari kedua mulai tenang. Hari ketiga saya menangis. Doa ya Allah, ini rupanya yang saya cari-cari. Ini rupanya kebahagiaan itu di sini. Kemuliaan itu ternyata bukan dengan gaya ikut orang-orang yang tak jelas agamanya. Idola itu yang pantas diidolakan cuma satu nama saja, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dulu saya mengidolakan band metal luar negeri, makanya penampilan saya seperti itu karena saya mengikuti orang yang saya cintai. Nah, waktu itu saya dengar hadis Nabi itu, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku sungguh cinta kepadaku, dan siapa yang mencintaiku bersama denganku dalam surga. Saya dapat kefahaman bahwa saya menghidupkan sunnah ini bukti cinta. Bukti cinta. Kalau saya ingin masuk surga, nggak mungkin idola saya Metallica ya. Saya harus ikut gaya hidupnya Rasulullah SAW, way of life, dan saya harus ikut 24 jam ujung rambut ujung kaki bangun tidur lagi. Masya Allah. Terus waktu itu 3 hari itu berubah kehidupan saya semua. Rambut saya metal yang gondrong kayak Bob Marley itu saya gundulin. Saya potong langsung dengan sukarela. Betul-betul perubahan saya bukan evolusi tapi revolusi. Sampai orang-orang ketawa guling-guling lihat saya. Pulang 3 hari saya pakai sorban langsung. Orang ini gila sakit dari mana nih? Gitu. Dia jangan-jangan kayak apa? Gangguan deh. Gangguan setan di mana? Kerasukan apa dia? Sampai teman saya bertaruh gitu. Berapa hari dia kuat gaya-gayanya. Dan waktu itu pas bertepatan dengan isu-isu Taliban kan. Ini dia ini gaya-gayanya nih biar dibilang teroris nih, dibilang ekstrim ini. Kan metal tuh sukanya ekstrim gitu. Ngeri gitu. Harus ngeri. Kalau yang ngeri sekarang ya pakaian sunnah itu. Kalau kita datang orang ketakutan dipikir kita dia buat-buat nih. Jadi Ustaz, akhirnya saya bilang mulai hari ini saya akan merubah penampilan saya. Saya tidak akan makan dengan cara saya, harus ikut cara Nabi. Kalau saya minum ikut cara Nabi, kalau saya tidur ikut cara Nabi. Saya selalu tanya tuh, bagaimana cara Nabi duduk, bagaimana cara Nabi berjalan, bagaimana cara Nabi ini semua. Kalau apa-apa. Karena waktu itu ada teman tuh ya cerita tuh, Bang Irfan tuh cerita. Tahu nggak Der, dulu tuh Imam Malik rahmatullah alaihi itu dikasih semangka sama orang, dia nggak makan. Terus ternyata
kali keberapa kalinya dia dikasih semangka, dia makan. Terus ditanya, kenapa imam dulu nggak makan, sekarang makan? Dulu saya belum temukan riwayat bagaimana cara Nabi makan semangka. Sekarang setelah temu riwayatnya, baru saya makan semangka itu. Jadi saya bilang, saya dapat paham, oh begitu cara ulama-ulama itu mengikuti Rasulullah. Dia tidak berbuat sesuka hatinya. Nah, makanya saya pakai sorban ini udah 20 sejak hijrah 3 hari itu, berarti udah 22 tahun. Allah. Saya nggak pernah lepas nih sorban. Iya. Jadi saya bilang, saya dengar dari guru-guru tuh, saya cinta Rasulullah nih, tolong ajarkan saya bagaimana cara mencintainya. Iya. Kata ikuti sunnah. Akhlak Nabi itu Al-Quran. Jadi kalau kamu ikut akhlak Nabi, berarti kamu sudah amalkan Al-Quran. Iya. Oke. Coba ceritakan yang mudah-mudah, yang paling mudah itu memperbaiki pakaian, Ustaz. Iya. Kalau memperbaiki akhlak, bacaan Quran, baca hafalan itu perlu waktu sampai mati, nggak selesai. Iya. Terus aku bilang, oke, yang paling mudah memperbaiki pakaian. Baik, saya tanya, apa warna sorban Nabi? Iya. Kasih tahu putih, hitam, merah, marun, hijau semua. Saya beli semua kain itu. Terus berapa panjang sorban Nabi? Bagaimana cara pakai sorban Nabi? Sampai alhamdulillah sampai saya waktu di Mekah dapat ijazah imamah ini dari Syed Ahmad bin Muhammad Al-Maliki. Masya Allah. Dia pasangan langsung Syed Ahmad. Nah, jumpa sama beliau ya Allah. Jumpa sama beliau bersama Ustaz Somad. Yang dipasangkan cuma waktu cuma berdua aja. Saya berdua aja. Ya Allah. Dipasangkan berkahnya. Terus kata santri-santrinya, enak lo ya Der ya. Baru datang dikasih sorban. Mereka udah lama-lama. Bertahun-tahun belum dipasangin sorban. Betul. Terus akhirnya Ustaz saya di Bali itu. Iya. Pertama tuh saya udah nggak minat lagi dengan musik. I don't like at all. Semua nggak suka lagi. Apalagi senior saya Bang Irfan tuh dia bakar gitarnya, dia hancurin gitarnya. Ya, saya ikut-ikutan. Apa yang dia lakukan saya ikut. Saya hancurkan juga gitar saya, buang juga gitar saya semua. Terus saya bilang, oke lah. Jadi tahun 2001 sampai 2011 saya nggak main musik. Nggak pegang gitar, nggak main musik. Saya sibuk dakwah. Saya keluar 4 bulan kota Blik. 8 bulan cari duit, 4 bulan keluar. 8 bulan cari duit, 4 bulan. Dan saya dalam keadaan ekonomi super kaya waktu itu. Betul-betul kaya. Punya mobil mewah, punya galeri 2. Terus yang bekerja dengan saya itu Yahudi. Zion Cohen orang Israel. Dia termasuk orang yang pertama menyuruh saya belajar Islam. Sampai dia heran, kenapa? What kind of Islam you brother? Kamu Islam aliran apa ini? Kenapa nggak sholat? Islam nggak sholat, nggak puasa, nggak ini semua. Saya bilang nih Yahudi dakwah sama aku nih, sosok juga nih. Berarti parah banget. Allah gerakkan lisan Yahudi untuk menyuruh saya belajar Islam. Masya Allah. Ya. Jadi akhirnya, subhanallah akhirnya Ustaz, saya berhenti dari musik. Saya nggak berminat lagi musik. Memang nggak ada nikmatnya musik itu. Memang musik itu melalaikan, musik itu wah banyak mudaratnya. Makanya saya kalau ada orang mengatakan musik itu haram, saya sangat memahami itu. Karena saya pernah berada di fase nikmatnya dalam amal agama. Allah. Ya. Sampai Ustaz 2011 saya keluar 4 bulan ke Hong Kong. Masya Allah. Jamaah kami itu gerak Jepang Hong Kong sama Pak Irfan sama anaknya Excel, anaknya Ayu Azhari. Kemudian 1 bulan terakhir tuh kami transit di Bandung. Di Bandung ketemulah anak-anak Peter Pan. Dulu belum Noah namanya Peter Pan. Ari lagi di pesantren kan. Kemudian ketemu anak-anak Mata Band, Nine Ball, semua band-band Bandung lah. Nah, saya silaturahmi kan selalu kalau tablik kan datang ke rumah-rumah orang, datang ke studio, datang ke kafe. Terus saya datang kepada mereka, saya tanya. Tiba-tiba ada yang bertanya, kenapa Bang Dery nggak main musik lagi, nggak main band? Emang musik haram ya? Saya bilang, gimana cara jawabnya nih? Kalau salah jawab nanti mereka lari, mereka kabur. Iya. Saya bilang saya sibuk dakwah, nggak ada waktu main band. Dan waktu itu ada gitar, saya nyanyikan lagu Ustaz. Orang kaya mati, orang miskin. Saya bilang saya udah bikin lagu nih 2007. Berarti 4 tahun lagu itu nggak direkam. Lagu itu cuma akapela aja. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lama, orang kaya mati. Ada gitar saya nyanyiin. Terus bilang, wah merinding nih bang. Direkam ya. Rekam aja tadi. Terus yang nyanyi siapa? Cari yang bagus suaranya siapa? Akhirnya suruh Ray Nine Ball yang nyanyi. Si Ray vokalisnya Nine Ball. Terus kata yang arranger namanya Wok Mata, dia orang yang berjasa betul dalam dunia musik religi saya ini. Bang Dery beda, maksudnya kalau Bang Dery yang nyanyi berinding ke badan gitu. Iya, kalau itu enggak. Maksudnya bagus suaranya, tapi berat kalau Bang Dery nyanyi. Akhirnya terbang dari Bali ke Bandung take vokal. Itu dilema.
Saya udah khotbah Jumat, udah khotbah hari raya, tiba-tiba harus nyanyi lagi, kan? Tiba-tiba harus saya harus memposisikan diri saya bukan dari kalangan orang berilmu, karena kan otomatis kalau udah jadi anak band, saya harus membranding saya musisi dong. Kalau saya bilang saya ustadz, saya main musik, saya caci maki orang nanti. Ustadz apaan lu main musik gitu? Saya bilang saya bukan ustadz. Akhirnya saya sibuk menjelaskan ke orang-orang saya bukan ustadz, saya bukan ustadz. Saya bukan, jangan undang-undang saya ceramah. Saya ini anak band, saya ini pelukis, saya anak band, saya pelukis. Nah, ternyata hikmahnya apa Ustadz? Waktu itu saya dapat banyak anak band dapat hidayah seperti itu. Akhirnya mereka yang tadinya antipati menjauh, tiba-tiba dia mulai mendekat. Reza Noah akhirnya ikut dakwah. Bahkan banyak yang berhenti main musik gara-gara itu. Banyak yang keluar dari band mereka. Sakti Selawan Seven dapat hidayah. Sekarang Yuki Pas Band dapat hidayah semua. Masya Allah. Dulu kan awalnya gitarolis. Tapi di zaman almarhum gitarolis belum terlalu berkembang itu artis-artis yang ikut dakwah. Sekarang kalau saya data Ustaz, 300 orang lebih mungkin anak band yang dapat hidayah. Yang terkenal ya. Yang sudah ikut dakwah. Subhanallah Ustaz. Akhirnya saya datang ke Thailand, pergi ke Thailand ketemu sama mufti besar di sana. Baba Ismail Sepanjang, mungkin Ustaz kenal nih. Baba Ismail Sepanjang itu ulama yang paling disegani di Patani. Dan dia bukakan kitab. Waktu itu saya masih ragu mau main musik apa tidak. Saya mau lanjutkan ini apa tidak. Dia bilang, nih buka kitab. Saya lupa lihat foto kitabnya dan baca. Ibnu Hajar Asqalani apa yang satu lagi nggak tahu. Dia bacakan bahasa Arabnya, kemudian diterjemahkan, disunnahkan. Dia bilang kan, dianjurkan bahasa kita ya. Orang yang ahli dalam menggunakan alat untuk menggunakan keahliannya untuk mengajak manusia kepada Allah. Masya Allah. Makanya Wali Songo menggunakan gamelan, menggunakan wayang untuk mendakwahkan agama. Dan dia ceritakan sama saya, Islam ini tersebar di Nusantara bukan dengan pertumpahan darah, bukan dengan peperangan, tapi melalui pendekatan sosial budaya. Jadi kita di Nusantara ini memang berbeda kita. Nah, sampai ada orang yang mengatakan ada Islam Nusantara dan sebagainya. Karena memang dengan penyebaran Islam di Eropa melalui penaklukan di Indonesia beda. Beda sekali sangat berbeda. Jadi itu Ustadz pengalaman hijrah saya sampai sekarang. Kenapa saya terus main musik, bikin lagu-lagu religi, dan alhamdulillah Ustadz bukan menyombongkan efek daripada dakwah lagu religi itu. Terbukti terbukti banyak orang yang masuk Islam masuk lagu itu. Ada orang-orang yang tadinya mabuk berhenti mabuk, ada yang tadinya ahli maksiat berhenti maksiat. Saya bilang ya mudah-mudahan Allah terima, Allah ampunkan dosa-dosa saya semuanya. Mudah-mudahan kefahaman yang Allah beri ini betul-betul sebuah hikmah dari Allah. Yang mungkin secara syariat kita masih belum selesai perdebatan masalah hukum makam alat musik itu. Saya minta ketemu ulama, saya minta doakan Ustaz, semoga Allah terima saya, semoga Allah ampunkan saya. Ya, niat baik saya itu cuma satu aja, bagaimana umat Rasulullah itu mau datang kepada Engkau ya Allah, kepada Rasulullah. Dan satu nasihat Syed Ahmad bin Muhammad Al-Maliki di Mekah dulu. Setelah dia dengar saya bernyanyi kan, saya disuruh nyanyi di majelis dia. Di situ. Dan kata Habib Ahmad Al-Habsyi, ini pertama kali Syed Ahmad suruh orang bernyanyi di majelis dia. Di Makkah. Terus saya nyanyi. Saya tanya sama Ustaz Somad kan, yang lagu apa Ustaz? Itu yang mati-mati itu aja, yang mati-mati. Mati-mati itu aja. Jangan yang hidup-hidup. Itu akapela. Iya, tidak berdua ya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Ustaz Somad ada rekamannya itu. Ketawa Syed Ahmad. Syed Ahmad tanya, ada nggak lagumu yang nggak mati-mati? Waktu itu saya bilang ada lagu yang gak mati-mati. Ada nggak lagumu tentang Rasulullah? Maka saya nyanyikan lagu saya, nanti Ustaz boleh dengarkan di YouTube. Masya Allah. Ya Rasulullah judulnya kan. Dan waktu itu Syed Ahmad nangis. Dia nangis, saya nggak tahu dia nangis karena ada salawatnya. Ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika. Chorusnya siang-siang mencoba merayu, mengajak semua manusia bicara dari hati ke hati, mari kita salat. Liriknya gitu. Malam-malam ku menangis lagi, sibuk kepada aib sendiri, semoga Allah pertemukan nanti denganmu ya Rasulullah. Allah sallallahu alaihi wasallam. Itu saya nama begitu. Habis nyanyi itu saya dipasangkan sorban.
Terus habis itu dia bilang, teruslah kau seperti ini. Masya Allah. Kata Syekh Ahmad. Ya. Buatlah syair-syair indah yang mengajak umat orang kepada Allah dan Rasulnya. Karena begitu banyak umat Rasulullah yang tidak mau datang kepada kami dan mendengarkan nasihat kami, namun insya Allah dia akan dengar nasihat kamu. Masya Allah. Dia dengar nasihat kamu. Maksudnya banyak umat yang tidak mau datang kepada ulama, ya, tapi dia datang ke artis-artis. Buktinya kalau kita bikin pengajian, yang hadir tak seramai orang bikin konser kan. Betul. Yang duduk konser di sana tuh yang anak-anak metal, anak punk itu siapa mereka itu? Umat Rasulullah. Betul. Kita harus pandang dengan pandangan mahabbah. Jangan kita merasa, oh dia nggak usah didakwahi lah. Jadi anak rasa Ustaz ya, harus ada orang yang bergerak di sini. Biarkanlah saya di sini. Betul. Saya jadi tukang sampah. Jadi tukang sampah itu memang bau sampah. Allah tidaklah Bang Dery. Jadi kata ini Ustaz, kata Syekh Nuruddin Al-Banjari, jamaah tabligh apa tugas mereka? Mengangkat umat dari jahanam, dari neraka ke pintu surga. Masya Allah. Dan para ahli ilmu, ulama mendorong mereka masuk surga. Allahu Akbar. Kerjasama yang indah kan? Iya, betul sekali Bang Dery. Masya Allah. Begitu guys ya. Jadi mendengar dari kisah Bang Dery ini, kalau selama ini mungkin kita ceramahin ya, orang mengatakan bahwa kita katakan bahwa al-mar'u ala dini khalilihi, bahwa seorang itu adalah sebagai agama seorang itu sebagaimana agama kawan dekatnya gitu ya. Artinya agama di sini ya keyakinan, tingkah laku, perilaku, akhlak, cara berpikir. Kita itu dipengaruhi oleh kawan kita ya. Mungkin Bang Dery sudah dari awal itu mengalami hal itu. Mulai dari sejak kekosongan, kehampaan, mungkin sebentar pertanyaan besar dalam hidup masa kecil beliau, kenapa dunia ini begini, kenapa nasib beliau begini, ternyata yang menghibur beliau adalah kawan dekat, adalah orang yang begitu. Akhirnya Bang Dery masuk jadi anak metal. Jadi salah satu mungkin hikmah bagi kawan-kawan juga bahwa dakwah itu harus memberikan solusi bagi orang gitu. Kalaupun nggak bagi orang banyak, ya untuk 1-2 orang yang dekat dengan kita. Jadi jangan kita mengharap bahwa ulama harus turun, beliau harus turun menyapa setiap orang, tapi sedangkan kita bisa berikan kontribusi baik bagi kawan kita, solusi hidup dia gitu. Nah, maka nah, begitu juga mungkin iya Bang Dery. Maaf Ustaz. Lanjut Ustaz. Iya. Nah, begitu juga kita harapkan dari orang-orang tua kita, orang-orang dai-dai juga untuk memandang kawan-kawan muda yang mungkin dengan style mereka yang berbeda itu, kita harus menghargai dulu, respect dulu terhadap mereka. Jadi pendekatan Islam itu juga mungkin ya, mendengar dari kisah Bang Dery ini, respect kita terhadap anak muda itu. Sebelum kita mendakwahin orang, jangan duluan kita negatif thinking terhadapnya. Betul. Bagaimana kita bisa mendakwahkan dia dengan baik sedangkan kita udah suuzon kepadanya. Anak-anak muda itu seperti Bang Dery bilang, umat Nabi gitu ya. Itu adalah umat Nabi yang harus kita dakwahkan. Jangan kita anggap bahwa umat Nabi yang sama dengan baju saya, dengan style saya itu umat Nabi. Harus ke masjid dulu baru kita dakwahin. Dakwah itu juga akan berfase juga ya. Jadi khususnya anak-anak muda Bang Dery, sebagian mungkin kami pernah terjun di situ, memang mereka kurang mendapatkan perhatian dan kurang respect daripada orang-orang yang dai ini, orang yang bawa agama ini. Apalagi pakai baju yang nampak agamis gitu ya. Ya, semakin merasa menjaga jarak ataupun ya menganggap kalau ada anak-anak muda mungkin bajunya style anak muda itu masuk ke masjid dilihat gitu. Kalau nampaknya gitu baju-baju gitu nggak usah masuk masjid lah. Gitu. Jadi kita sendiri yang menjauhkan itu. Sehingga ada seorang ulama Mesir itu bernama Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Beliau meninggal tahun 1996. Beliau bilang satu kata-kata yang bagus dalam masalah dakwah. Beliau bilang begini bahwa inna intisyarul kufr fil alam yatahammaluha al-mutadayyinun. Baghdallahu ila khaliqihi bisu'i fi'lihi. Beliau bilang bahwa banyaknya kekufuran dan maksiat di alam ini hari ini, sebahagiannya itu dosa yang ditanggung oleh orang-orang yang beragama, kata beliau. Kenapa? Karena mereka menjadikan orang-orang kafir atau orang beragama itu benci kepada Tuhan. Orang-orang beragama ini
membuat orang-orang kafir dan orang-orang berbuat maksiat itu benci sama Allah. Seperti Bang Dery bilang tadi, gitu kan, saat beliau belum dapat hidayah itu kan benci sama itu. Bisu'i fi'li, karena jeleknya perilaku mereka. Jeleknya perilaku orang-orang yang beragama ini menjadikan orang berbuat maksiat benci sama Allah, benci sama agama. Maka mereka akan menanggung dosa-dosa itu, kata beliau. Masya Allah, Ustaz. Ya, Masya Allah. Ya. Itu maka fikih dakwah saat ini kita harus paham tren anak muda itu, bagaimana mereka ini. Bang Dery langsung mengalami masa muda beliau sampai hari ini sebagai testimoni juga bagi kawan-kawan muda, ya, dan juga bagi para dai. Dan kami sendiri juga memandang betapa bahwa sisi seni dakwah, dari sisi seni itu kita miskin sekali di situ. Masih sedikit sekali pakar dan ahli di bidangnya gitu. Ya, padahal anak-anak muda saat ini kan di sana itu, di sana mereka ada. Di sana siapa yang menjemput mereka itu? Berdakwah dengan bahasa yang dipahami oleh kaumnya. Mungkin ya Bang Dery bahasa beliau bahasa Indonesia, tapi ada bahasa yang khusus, bahasa seni, bahasa olahraga. Kita perlu kepada dai-dai yang ahli di bidang, atlet-atlet hebat di bidang olahraga, ya dia mendakwakan di bidang itu. Ya. Kemudian Bang Dery punya keahlian di bidang seni, ya Bang Dery yang mendakwakan, mereka paham bahasa seni. Ya. Khalfiyah Bang Dery itu background beliau seorang seniman, ya. Dan saya sendiri melihat seniman siapa namanya karya-karya di Bang Dery, lukisan beliau itu sangat takjub. Saya lukis Al-Quran 30 juz kan. Masya Allah. Masya Allah. Ya sallallahu lana wa lakum insyaallah. Bahasa saya itu sederhana. Saya bilang dakwah ini bukanlah sebuah profesi. Tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Allahu Akbar. Nah, ya apapun. Ya Allah. Nah, maka Ustaz Afwan, mungkin teman-teman bertanya nih, Ustaz Amri ini maaf, aslinya mana? Asli saya dari Aceh. Alhamdulillah. Tinggal di Aceh. Saya tinggal di Aceh juga, di PD. Sama Ustaz Hanan Ataki? Ya, itu kawan dekat saya. Masya Allah. Saya poster-poster Ataki udah ada sama Ustaz. Jadi saya ikut khurud juga dulu di Mesir, di Madinah. Ya, jadi kami sama-sama dari Aceh, satu pondok dengan beliau. Saya satu pondok, satu kamar dengan beliau juga. Pergi ke Mesir, satu rumah juga di sana bareng-bareng, satu rumah. Nah dulu Ustadz Hanan Ataki waktu di Mesir udah khurud juga, sering ajak-ajak kita juga. Jadi kita udah paham lah cara khurud itu kan, cara khurud. Beliau juga suka khurud, memang dunia dakwah beliau sudah dapat gitu. Di sana beliau suka untuk berdakwah. Cuma beliau mungkin melihat yang cocok bagi beliau itu seperti apa gitu. Nah sehingga mendapatkan format sendiri gitu. Dengan cara beliau. Nah, alhamdulillah. Luar biasa. Nah. Berarti tamatan Al-Azhar tadi. Tamatan Al-Azhar, LC beliau di Al-Azhar. Ya begitu. Ustaz Hanan Ataki sampai S2 juga, S3 ya? Enggak, beliau S1 langsung S3 gitu. Langsung S3. S3 gitu. Dia S2 baru. S2 ya. Habis S3 baru S2 gitu. Kalau satu kan Iswan. Iya, begitu ya. Jadi Masya Allah gitu. Nih Ustaz Amri. Sedangkan saya setelah itu lanjutkan S2 dan alhamdulillah sampai ke S3. Sampai ke S3 alhamdulillah. Alhamdulillah. S3 berarti dokter ya? Dokter. Mungkin begitu ya. Saya Dery. Ya. Saya sering tanya orang, Ustaz. Iya. Ustaz ini apa nih? Mohon maaf kami bikin poster takut salah tulis gitu. Apa gelarnya Ustaz? Biasanya sebetulnya bahasa halusnya untuk nanya tamatan mana gitu kan. Saya bilang jangan ada LCMA. Saya bilang tulis aja lah Pak kalau mau nulisnya. LC itu maksudnya langsung ceramah. MA itu motivator akhirat. Motivator akhirat. Ya. Apa salahnya gitu? Iya. Memang Ustaz saya tidak ada tempat belajar tetap, tapi tetap belajar. Betul. Memang kalau orang tanya-tanya diri ini tamatan mana, saya sering belajar sama kiai-kiai itu. Saya santri khidmat, Ustaz. Masya Allah. Saya selalu datang ke pesantren, mijit-mijit kiai, nyopirin kiai. Iya. Pernah saya datang ke satu pesantren, saya mau belajar di sana. Terus kata kiainya, kalau kamu belajar, kamu jadi muridku. Tapi kalau kamu temani aku dakwah, kamu jadi sahabatku. Masya Allah. Kamu pilih mana? Jadi sahabat aja lah kalau gitu kan. Kalau murid kan harus datang tiap hari, disiplin semuanya. Jadi saya sekarang ya teman-teman selalu mengingatkan, saya debu di sendalnya ulama. Saya bukan ustadz,
maka jangan kalian tanya-tanya hukum hakam. Semua saya tahu, saya tidak akan jawab. Ya, maka sekarang ada referensi baru, tanya Ustaz Amri. Ya, kalau kalian ada mau bertanya silakan bertanya. Ini teman-teman di TikTok ramai nih. Saya baru juga main TikTok, Ustaz. Gitu ya. Berapa yang nonton coba lihat? Iya. Berapa? 68. 68 orang aja. Iya. Kalau interaksi di TikTok ramai dia. Oh iya, baik Ustaz. Mungkin Bang Dery, Ustaz Dery juga ya boleh pesan kepada kawan-kawan yang mungkin punya semangat seperti Bang Dery dulu waktu-waktu sebelum Bang Dery turun berdakwah. Pesan Bang Dery mungkin apakah mereka harus mengalami sendiri proses seperti Bang Dery atau bisa copy paste dari Bang Dery aja gitu? Setiap orang berhak atas masa lalu mereka masing-masing, dan ya kita hormati. Dan masa lalu itu adalah salah satu guru yang terbaik. Tapi untuk mengalami sendiri kadang-kadang perlu harus terluka, harus menangis, berkeringat. Alangkah indahnya kalau kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Jadi tanpa kalian harus menceburkan diri dulu dalam kemaksiatan seperti saya dulu. Saya cuma yakinkan aja maksiat itu memang nikmat, tapi bila dibandingkan dengan taat, nikmat maksiat bagaikan tetesan air berbanding samudera yang luas. Jadi tidak akan ada Ustaz orang yang mau meninggalkan nikmatnya maksiat sebelum merasakan nikmatnya taat. Jadi cukup kita mengajak orang taat, tidak usah dirampas kesenangan mereka, biarkan mereka berbuat sesuka hatinya, namun kita arahkan sesuai dengan rencana Allah, dengan rencana kita. Jadi yang saya pahami dari dakwah ini, Ustaz, kita dilarang melarang. Dakwah ini tidak ada hukum hakam bagi orang yang tidak beriman. Jadi orang yang tidak beriman percuma kita ceritakan haramnya khamar kepada mereka. Menceritakan haramnya khamar kepada orang yang sedang mabuk itu sebuah kebodohan. Seperti menceritakan keindahan kepada orang buta, menceritakan lagu yang merdu, suara merdu kepada orang tuli. Jadi tugas kita apa dai ini menyembuhkan matanya biar dia lihat sendiri keindahan itu, mengobati telinganya biar dia dengar sekali kemerduan itu. Masya Allah. Jadi tugas dai itu ya seperti seekor induk ayam yang mengerami telurnya. Ya nggak bisa dipaksa menetas, dia akan menetas pada waktunya. Tapi syaratnya harus dia panas-panasin. Nah, ketika dia nanti pecahnya dari dalam, baru jadi anak ayam. Kalau dipaksa pecah dari luar jadi telur dadar dia. Minimal jadi tetalua. Jadi hari ini kita kadang-kadang nggak sabar dalam berdakwah, kita pengen cepat-cepat, suka jadi hakim. Saya juga pernah dengar tuh perkataan Syekh Al-Ghazali yang almarhum, mungkin itu perkataan beliau. Ketika ada orang bertanya sama beliau bagaimana hukumnya orang tidak sholat, dia bilang pegang tangannya ajak ke masjid, jadilah dai jangan jadi hakim. Betul. Itu beliau katakan. Beliau juga masya Allah. Jadi sekarang itu nyalakan saja cahaya. Masya Allah. Nanti kegelapan akan hilang dengan sendirinya. Tak usah kita bicara penyakit, taburkan obat nanti penyakit akan hilang. Hari ini kan mohon maaf Ustaz, di sosial media banyak orang mencaci maki kegelapan. Nggak mungkin hilang dengan demonstrasi. Cukup kita bicara tauhid nanti syirik hilang. Bicara sunnah bid'ah hilang. Anda sudah bid'ah terus. Betul. Tapi sunnahnya kasih tahu. Hari ini tampakkan indahnya sunnah. Nanti bid'ah hilang. Ketika sholat datang fasya mungkar hilang. Saya sering dibilang apa jamaah tabligh ini nggak pernah nahi mungkar. Saya bilang dari mana kamu tahu kita nggak nahi mungkar? Kan bukankah inna sholata tanha 'anil fasya wal munkar? Ngajak orang sholat bukankah mencegah perbuatan keji dan mungkar? Rasulullah tidak menghancurkan berhala di sekitar Ka'bah. Yang dihancurkan berhala di hati-hatinya para sahabat. Jadi mereka sendiri yang menghancurkan, menurunkan berhala itu. Jangan usah menghina orang bodoh. Ajarkan ilmu datang kebodohan hilang, zikir datang gaflah hilang, ikram datang kesombongan hilang, ikhlas datang ria hilang, cinta akhirat datang, cinta dunia hilang. Di dakwah itu bukan bicara penyakit, tapi bicara obat. Allah. Sirajul munira, lentera menerangi, dan tak mungkin lentera takut dengan kegelapan. Yang ada lentera akan berjalan ke tempat-tempat gelap dan menerangi tempat itu. Allah. Itu Ustaz. Hikmah semua nih. Yang nggak kita dapatkan di kuliah ini. Dari Bang Dery dapatnya ini. Jadi saya siap berkhidmat kepada Ustaz Amri, insyaallah, kepada umat Ustaz, kepada umat semua, kepada para ulama. Kalau ada orang ganggu Ustaz, kasih tahu saya, nanti dia hilang. Sekarang musuh Ustaz musuh saya. Temannya Ustaz teman saya. Allahu Akbar. Masya Allah. Nah, oke, kawan-kawan, ya luar biasa pada hari ini. Jangan lupa di like ya. Ini YouTube ya. Dari Sulaiman Sahabat, saya punya YouTube. Ini saya rekam khusus Bang. Rekam khusus nanti diedit sama kawan-kawan biar suara Bang Dery lebih mantap lagi gitu, jeger gitu. Jangan lupa di follow juga Ustaz Amri. Ada Instagramnya Ustaz Amri, dan ada program kita Bang, namanya program Akrab.
Apa tuh? Akrab itu adalah program anak muda yang kita lakukan untuk menggait anak-anak muda dan melalui duduk diskusi nongkrong lepas gitu di kafe atau di taman-taman sambil olahraga itulah juga khasnya gitu. di SAS tuh. Iya gitu sana. Jadi kita coba mulai. Jadi mungkin kawan-kawan akrab ini yang mengikuti nanti ya akrab itu di Aceh Bang. Apa kepanjangannya? Akrab. Ya udah Bang akrab. Oh, akrab aja. Apa arti akrab Bang? Akrab. Ya udah, akrab aja dekat. Mari dakwah ini kita ingin mengakrabkan, bukan menjauhkan. Nah, itu Kang. Orang bermusuhan jadi berteman. Jangan dengan dakwah kita orang berteman jadi musuhan. Betul Bang. Satu rumah jadi kacau. Hanya gara-gara namanya sunnah kadang-kadang astagfirullah ya. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Insyaallah terima kasih Bang Dery ya. Terus kita berdoa kepada Allah, Allah sehatkan Bang Dery, berikan taufik oleh Allah melalui tangan beliau, melalui suara beliau ini akan banyak orang mendapatkan hidayah. Amin. Allah berfirman bahwa Allah mengirimkan nabi itu kepada akhahum, kepada saudara mereka. Wa ila adin akhahum huda, kata Allah, dan kepada kaum Ad kami kirimkan saudara mereka Hud. Nabi Hud. Nah, jadi kita lihat kebanyakan daripada nabi-nabi itu Allah sebutkan akhahum, bahkan Nabi Nuh juga ya. Kenapa sebabnya? Karena mungkin ya yang memahami betul bagaimana perasaan suatu kaum, suatu kelompok, ya saudara mereka sendiri gitu. Ya, maka Bang Dery adalah saudara bagi para seniman ya yang punya jiwa seni. Bang Dery ini yang paling paham bagaimana bisa membahasakan bahasa dakwah itu, dan kami sangat rindu kepada Bang Dery dengan lagu-lagu beliau yang sangat Islami, yang indah itu, yang bisa membawa banyak orang tersentuh hatinya terhadap keindahan Islam. Ya, makasih Bang Dery. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum ya. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.